More ya? Waduh, luar biasa hari ini ya. Terima kasih Pak Naro ya. Naro ya. Ya ternyata bukan malam ya, siang juga bagus suaranya ya kan. Kita benar pagi udah luar biasa. Kita benar-benar hari ini ya diberkati dengan pujian dari Pak Daru ya. Terima kasih Pak ya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Oke, sekarang kita mengundang pesaksi kita, Bapak Pastor ya Pak ini ya. Bapak Pastor Dr. Stephen Gunawan, istri Ibu Elsa Kristina, dua anak Maxim dan Mavers. Ya. Oh, ya. Silakan Pak untuk menyampaikan kesaksian yang luar biasa. Ya, saya persilakan Pak. Baik, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu sekalian. Wah, saya senang bisa berjumpa pada pagi hari ini dan saya diberikan kesempatan oleh Dr. Heri untuk menyampaikan sesuatu. Dr. Heri ini adalah mentor saya, Bapak Ibu. Jadi saya dari daerah, saya ke Jakarta, kemudian saya lulus kuliah di tahun 2010. Dan dari tahun 2010 lah perjalanan saya di dunia bisnis berkarir itu ada di NDC dan saya memulai mengenal Dr. Heri. Dan disinilah saya mulai bersaksi. Saya ingin membawa kesaksian dengan judul Consistency Needs Community. Nah, jadi di tahun 2010 saya lulus, saya mendapatkan pendidikan yang baik secara akademis maupun secara rohani. Orang tua saya adalah orang tua yang sangat baik. Mereka selalu mendidik saya sehingga setelah saya lulus, saya sudah memiliki visi. Oh Stephen, setelah lulus kamu harus begini, kamu buka bisnis ini ya. Dan saya akhirnya buka bisnis besi di tahun 2010. Bisnis besi saya berjalan dengan sangat baik Bapak Ibu. Bahkan kalau saat itu di tahun 2010 saya masuk ke bisnis karoseri, mungkin 50% karoseri di Indonesia saya yang supply plat besinya Bapak Ibu. Nah di situ saya mendapatkan sangat banyak keuntungan. Saya mau beli apa, di usia saya 22 tahun saat itu, saya mau jalan kemana saya bisa, saya mau traktir bayarin orang sekali makan berjuta-juta, saya bisa. Nah, tapi saya melakukan kesalahan. Saat saya umur 22 tahun, dengan kondisi saya yang sangat diberkati, saya melakukan dosa. Saya melakukan praktik bisnis yang tidak benar Bapak Ibu. Dan ketika saya melakukan hal-hal yang enggak benar, di tahun 2011, tahun 2012, Tuhan mengizinkan saya kena tipu. Jadi saya melakukan bisnis yang enggak benar, tapi saya bankrupt bukan karena saya ketangkep, bukan, tapi karena saya kena tipu. Kena tipu oleh orang yang enggak saya kenal, tiba-tiba dia kirim order, kasih cek saya, bodong dan habis semua harta saya. Semua yang sudah saya kumpulkan, rumah, mobil, apartemen, ruko, semua habis. Tinggal sisa 1 unit apartemen di apartemen Mediterania harga kurang lebih 350 juta. Satu-satunya aset saya yang tersisa pada saat itu. Nah di tahun 2012 saya merasa, Tuhan kenapa? Kenapa saya bisa mengalami ini semua? Kenapa saya sudah melayani Tuhan? Saya melayani Tuhan bareng ada Dr. Heri juga. Saya melayani Tuhan ada Pastor Suyatna. Saya suka memberi, tapi saya masih bisa kena hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya kena tipu dan bankrupt. Saat itu saudara, saya nggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan buat saya supaya saya tidak melakukan dosa. Saat itu saya nggak tahu, saat itu mata saya dibutakan Bapak Ibu. Jadi ketika saya melakukan dosa, sogok sana, sogok sini, segala macam, mata saya dibutakan. Saya yang meraup keuntungan dan saya merasa itu adalah berkat Tuhan. Nah, jadi saya memiliki pola pandang yang salah. Dan setelah saya bankrupt, saya terus berdoa sama Tuhan. Akhirnya di tahun 2013 Tuhan kasih tahu Stephen, kamu itu ada di kondisi kamu saat ini itu karena Tuhan sayang sama Stephen. Setelah kamu jatuh, kamu gak lagi melakukan hal-hal seperti itu kan? Tuhan tanya pada diri saya seperti itu. Bilang, iya Tuhan, setelah saya jatuh,
saya tidak melakukan praktik-praktik bisnis yang tidak benar lagi. Nah, di situ hati saya dipulihkan. Jadi saya pulih pertama melalui hati saya dulu, karena Tuhan menjawab apa yang saya tanya, dan Tuhan membukakan mata saya, membukakan hati saya. Kemudian saya mulai bekerja kembali, saya masuk ke Astra Internasional. Nah, kalau di sini mayoritas adalah pebisnis, mungkin di sini saya membawakan kesaksian dari sudut pandang seorang profesional. Saya masuk sebagai karyawan Astra Internasional, dan saya saat itu berkomitmen saya harus menjadi karyawan yang jujur, harus menjadi karyawan yang bekerja dengan maksimal. Selama 2,5 tahun saya dipromot jadi manajer. Kalau biasanya orang jadi manajer di Astra Group butuh kurang lebih 10 tahun, saya 2,5 tahun naik manajer. Tahun 2015 saya di hijack, saya masuk ke Christopher Group. Christopher Group itu ada salon, ada travel, ada kontraktor. Saya di hijack, dan di hijack di posisi director. Saya mendapatkan banyak sekali fasilitas. Di usia saya 25 tahun, saya udah keliling dunia. Kemudian di usia saya 27 tahun, saya kembali di hijack di Arindo Group. Arindo Group adalah perusahaan chemicals, salah satu terbesar di Indonesia. Saya pegang tim marketing di seluruh Indonesia. Setiap bulan saya selalu keluar kota, keluar negeri untuk meeting, untuk bertemu dengan orang dari luar. Dan saya bilang kepada setiap bos saya, setiap ada project, saya tidak mau ada main uang. Saat saya di Arindo Group, saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke proyek kereta. Kereta saat itu lagi booming, ada pesanan dari Myanmar, ada pesanan dari Kamboja. Kalau saya memutuskan, oke, kita masuk ke proyek ini, saya punya hak untuk memutuskan. Keuntungannya sangat besar. Mungkin target perusahaan selama 2 tahun, kalau saya bisa masuk proyek ini, saya langsung capai target perusahaan selama 2 tahun. Dan saya udah duduk aja di kantor dengan ruangan yang baik, atau saya nggak perlu ke kantor, saya udah dapat income setiap bulan dengan nyaman. Tapi saya bilang ke bos saya, Pak, ini nggak benar proyek ini. Kalau Bapak tetap mau ambil, silahkan Bapak sendiri yang maju. Saya nggak mau maju untuk ngambil proyek ini. Saya berani berkata demikian kepada owner, dan owner bilang, oke Steven, terserah kamu, kamu yang putuskan. Dan saya memutuskan untuk mundur. Dan ketika saya mundur, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tuhan membuka proyek yang lain. Jadi di tahun 2017, setelah saya menolak proyek kereta api, saya mendapatkan kurang lebih sekitar 500 proyek kapal. Saat itu Ibu Susi punya proyek 1.000 kapal, saya dapat 50% lebih. Itu proyek chemicalsnya saya yang dapat. Nah, jadi Tuhan menggantikan proyek kereta api dengan proyek kapal. Di seluruh Indonesia itu hanya ada 2 orang yang dapat proyek. Itu satu saya, dan satunya dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan kalau saya nggak tanda tangan, itu kapal nggak boleh keluar. Bahkan saya sampai diundang untuk presentasi di sekitar 15 duta besar untuk proyek kapal ini, apa yang kamu lakukan segala macam, dan itu berhasil. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, kita menolak hal-hal yang gak benar, pasti Tuhan akan memberikan pada kita hal yang lebih baik lagi, hal yang luar biasa. Dan di tahun 2018 saya dipercaya oleh Pak Yosia, senior pastor saya, untuk membawa jemaat pergi ke Israel. Kita mengadakan KKR di Israel tahun 2018, ada Dr. Heri juga, ada Pastor Suyatna, dan teman-teman. Kita sangat bersuka cita, dan tahun 2019 saya tanya sama Tuhan, sejauh ini bagaimana Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya sama Tuhan. Terus
Tuhan baik tanya, kalau Stephen mau apa? Saya jawab, saya mau kalau bisa Tuhan, saya membangun sebuah gedung yang besar untuk kemuliaan-Mu. Saya punya jawaban seperti itu ke Tuhan. Dan di tahun 2021 setelah pandemi, ternyata gereja NDC itu sudah membeli sebidang tanah dan NDC sedang membangun gereja di NDC Peak 2 seluas 20.000 meter, 7 lantai, luas bangunan 75.000, dan saya terlibat di dalam proses pembangunan gedung ini Bapak Ibu. Nah jadi ketika kita dekat sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa nih dalam kehidupan kita, kita konsisten setia dalam Tuhan, Tuhan pasti akan pakai kita dengan cara yang benar. Bukan pakai kita dengan asal-asalan, tapi pakai kita dengan cara yang benar Bapak Ibu. Dan di tahun 2025 ini juga saya mendapatkan promosi, saya lulus kedokteran, doktor S3 teologi, dan saya diangkat menjadi pastor di NDC. Dan saya, walaupun saya sebagai pastor di NDC, tapi saya merasa bahwa semua yang saya alami hingga saat ini itu bukan karena usaha saya sendiri, tapi itu karena bentukan dari komunitas. Jadi komunitas orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita, itulah yang paling penting. Kalau kita dalam kondisi yang kita berbisnis, sedangkan orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang udah itu aja, kasih aja ini, udah kamu gini aja, udah sikat aja. Nah kalau orang-orang di sekitar kita begitu, maka yang masuk ke dalam diri kita juga kita bisa mempraktekkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau komunitas kita adalah komunitas yang taat sama Tuhan, maka buku panduan kehidupan kita, buku panduan kita berbisnis, itu adalah buku panduan yang sama. Dan kita bisa memiliki point of view-nya Tuhan. Nah yuk mari kita bersama-sama terus rajin datang ke komunitas Full Gospel FGB MFI. Aku sendiri masuk di FGB MFI sebenarnya di hari Senin di cabang Grand Indonesia dengan presiden chapternya Ko Halim. Nah, jadi itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ikut Dr. Heri. Sekian dari saya, terima kasih.